sharing di sini gitu terkait keluh kesahnya? Kalau kendala, keluh kesah pasti ya. Keluh kesah itu masalah kebijakan lagi. Iya, Jadi kebijakan lagi ya. semua kebijakan yang ada dalam KKMB ini bersifat sangat mendadak. Bahkan kita pernah mengalami satu perubahan pun itu jam 9 malam, padahal besoknya udah hari H. Beberapa perubahan pun kayak rundown fix dan beberapa petunjuk teknis itu masih sering berubah. Jadi kita punya kendali situ. Sebenarnya kita bisa persiapan itu bisa benar-benar matang secara generalnya, tapi karena kita banyak perubahan jadinya kita benar-benar harus ekstra tenaga buat ngadepin itu semua. Itu yang kendala paling aku rasa juga sih sebenarnya. Iya. Nah, betul sekali Mas Rizal. Artinya kedepannya kalau bisa dari segi pembuat kebijakan atau kebijakan yang berlaku itu harus langsung final ya kalau bisa ya, itu langsung harus fix dan gitu. Mungkin tahun depan semoga persiapannya lebih dari ini, dalam artian Hamin 3 bulan atau 4 bulan itu udah ada well prepare dari kepanitiaannya, dari cara garis besar PKKMB bagaimana, terus kebijakan offline-nya bagaimana, itu yang mungkin harus dipersiapkan lebih baik lagi sebenarnya tahun depannya. Oke, ini sebetulnya yang terakhir saya mau tanya secara umum terkait PKKMB-nya nih Mas Rizal. Evaluasi yang perlu dilakukan, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi ya. Evaluasi yang perlu dilakukan untuk PKKMB offline ke depannya ya, bukan mungkin ke depannya offline kan. Untuk evaluasi seperti yang dari awal Mas. Jadi selalu tentang kebijakan. Dan kuasa sebagai panitia ini lebih diperjelas lagi karena di panitia PKKMB sendiri kita beberapa hal itu kita nggak bisa melangkah terlalu jauh karena bukan kuasa kita di situ. Jadi kita nggak punya wewenang untuk menentukan konsep secara garis besarnya bagaimana. Terus beberapa hal itu kita nggak bisa tabrak karena memang sudah ada ketentuannya. Jadi mungkin dari awal kebijakan harus benar-benar pakem, nggak berubah-ubah. Terus kayak apa lagi ya? Kewenangan mahasiswa sebagai panitia, terus kayak kebebasan panitia sebagai mengeksplor baik konsepnya bagaimana, itu yang harus lebih dikasih ruang secara bebas sih. Karena kita sebenarnya secara SDM kita sangat mumpuni untuk mendesain acara seperti ini. Tapi karena kebebasannya ada itu, kita terbatas dan akhirnya bukan seadanya sih, kayak jadinya nggak all out secara konsepnya. Ya. Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Rizal ini bahwa bagaimanapun kebijakan terutama dari segi wewenangnya itu harus dibuat lebih fleksibilitas lagi ya. Terutama untuk panitia, it's okay lah kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Tapi kolaborasi itu bukan berarti mahasiswa itu harus hanya tinggal melaksanakan gitu. Tapi harus diberi ruang juga untuk dia berkreativitas, memberikan inovasi baru. Ya, itu yang kita rasakan sebagai panitia, sebagai keluh kesah mungkin ini sebagai bisa sampaikan juga untuk tahun depan. Karena benar kata Mas Hayan, kita nggak punya ruang lebih untuk berinovasi. Akhirnya kadang kita cuma pakai konsep dari turunan. Yang tahun kemarin gimana ya, yang tahun kemarin gimana. Jadi kita nggak punya gambaran yang kita mau seperti ini loh, yang kita pengen seperti ini loh. Jadi kita nggak punya ruang untuk masuk di situ. Jadi mungkin kedepannya evaluasi buat stakeholder yang berkepentingan di PKKMB ini sebagai evaluasi buat kita semua juga, sebagai panitia, sebagai pemangku kebijakan atau siapapun itu. Semua kebijakan mengenai PKKMB ini harus jelas dan cepat, tepat, dan tidak ada perubahan yang mendadak gitu. Iya, betul sekali. Karena bagaimanapun kesannya kurang bagus ya kalau PKKMB dari tahun ke tahun itu tetap sama, hanya namanya yang mungkin berbeda. Itu karena mungkin secara branding kita udah mendapatkan PKKMB UM ini secara garis besarnya mengasihkan lah. Nah, itu mungkin yang akan kedepannya lebih diolah lagi dalam konsepnya seperti entah acara apa, talk show atau bagaimana, itu yang lebih dipersiapkan lagi sebenarnya. Tapi kita secara branding kita udah dapat, dan itu mungkin keuntungan bagi kita karena sebagai panitia nggak perlu kita membranding secara generalnya sih. Iya, Mas Rizal luar biasa sekali tadi pemaparannya. Nah, mungkin yang berikutnya ini saya akan bertanya lebih ke pendapat pribadi dari Mas Rizal. Pertama, mungkin gimana sih kesan dari Mas Rizal gitu ketika diamanahi menjadi ketua panitia pelaksana PKKMB FIP UM 2022? Dari aku sendiri kesannya luar biasa pasti. Aku sendiri belajar banyak dari sini. Aku dari berangkatnya dari yang belum pernah kepanitiaan sebesar ini, diamanahi untuk jadi ketua pelaksana besar di acara yang besar juga, itu pasti banyak
bersinggungan dengan banyak orang, terus berusaha dengan banyak orang. Nah itu membuat aku juga belajar kayak gimana cara improve ketika suasana, ketika rapat, improve ketika kebijakan harus diubah, dan improve dengan beberapa orang yang ketemu dengan orang baru. Nah itu satu hal yang aku pelajari banyak dari PKKMB ini. Jadi kalau dirasa berat, pasti berat. Tapi kalau kita enjoy dari awal, kita senang dari awal dan merasa tertantang sebagai challenging di sini, itu bagiku bukan masalah yang besar juga harusnya. Oke, luar biasa sekali nih Mas Rizal. Kita aplaus dulu lah untuk Mas Rizal. Nah, Mas Rizal kebayang nggak sih dulu ketika 2019 Mas Rizal menjadi mahasiswa baru dan itu PKKMB-nya offline sebelum pandemi. Dan sekarang 2022 Mas Rizal menjadi panitia penyelenggaraan PKKMB-nya secara offline dan itu pasca pandemi. Kira-kira dari kedua momen itu suasana apa sih yang paling berbeda gitu? Pasti ada kan gitu. Suasana mungkin hampir sama sih ya Mas, tapi ekspektasi atau mungkin harapan kita dari awal yang berbeda. Dari awal aku maba melihat aku nanti mungkin enak ya jadi mentor buat maba, kenal banyak orang dan aku bisa berbagi dengan mereka. Tapi setelah pandemi semua ekosistem itu berubah, banyak habit yang berubah juga. Jadi apa ya, beberapa hal yang kita rasakan sebagai maba terus sekarang maba rasakan itu banyak berbeda sih. Jadi mungkin nggak terlalu banyak, tapi ada yang berbeda dengan dari zaman kita maba dan zaman mereka maba juga. Oke, luar biasa nih Mas Rizal. Mungkin ini sekaligus motivasi untuk mahasiswa baru nih, di-sharingkan sedikit gimana sih Mas Rizal berproses di dalam kampus dari maba sampai sekarang menjadi anggota BEM dan ketua panitia pelaksana lagi. Terutama dari segi berorganisasinya supaya kita juga mendorong mahasiswa baru karena bagaimanapun mereka adalah generasi atau bisa jadi panitia PKKMB di tahun berikutnya gitu ya Mas. Dan aku mungkin singkatnya begini Mas, selama 2 tahun di perkuliahan itu aku mahasiswa kupu-kupu banget. Jadi datang ke kampus, pulang, main, udah. Terus kayak aku ngerasa juga organisasi ini wasting time dan nggak ada manfaatnya kecuali capek. Nah, tapi mungkin karena seiring jalannya waktu juga banyak insight yang masuk ke aku juga, akhirnya berubah pandangan itu dan aku memutuskan untuk masuk ke BEM sendiri dengan satu komitmen untuk belajar penuh di sini. Dan akhirnya kalau kita sendiri bisa manage waktu, kita bisa memilah satu hal yang bagus di organisasi ini, kita belajar banyak kok pasti. Dan aku sendiri pun merasakan banyak perubahan, kayak contohnya mungkin public speaking, terus kayak ketemu dengan orang baru. Nah itu banyak hal yang aku dapatkan di sini sebelumnya. Jadi organisasi itu nggak sepenuhnya buruk, nggak sepenuhnya capek doang, tapi banyak hal yang sebenarnya kita dapatkan dari organisasi sendiri kalau kita bisa manage waktu, kalau kita bisa memilah dan memilih organisasi yang baik, terus kita berada di lingkungan yang tepat pastinya. Oke, ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Rizal tentunya sekaligus menghapus mitos gitu ya, seolah-olah anak organisasi itu nggak berprestasi. Ya, organisasi itu nggak selamanya sibuk melulu, lelah selalu, atau bahkan capek sekalian, atau bahkan sampai pada anggapan nggak berprestasi di bangku kuliah itu nggak mungkin gitu ya. Dan mungkin buat yang sebelum maba juga banyak hal yang kita dapat di sini gitu, kayak lingkungan baru, keluarga baru, dan insight-insight baru. Dan mungkin yang pasti kita punya relasi yang luas juga pasti, karena kita dari beberapa departemen yang lain. Entah itu jadi hal yang bagus buat perjalanan kita menuju kuliah ke depannya juga. Jadi sebenarnya ini nggak buruk, cuma tergantung kita membawanya bagaimana saja. Iya, manage diri terutama ya Mas Rizal ya. Apalagi ini juga kan ajang dari kita membangun jejaring gitu. Oke, Mas Rizal, kita sudah memasuki penghujung sesi kampanye kali ini. Nggak terasa banget ya Mas Rizal ya, dengan obrolan atau perbincangan kita yang asik dan menyenangkan sekali. Mungkin sebelum saya mengakhiri acara kampanye kali ini, Mas Rizal bisa menyampaikan closing statement ya. Oke, terima kasih Mas Hayan. Dari aku sendiri gak banyak, tapi yang pasti ketika menjadi mahasiswa baru, semangatnya dijaga, euforianya tetap senang terus, tenang terus, dan manfaatkan waktu sebaik mungkin, perluas relasi, perbaiki networking, dan serap ilmu sebanyak-banyaknya di sini. Itu aja.
Oke, thank you Mas Rizal. Wah, banyak sekali nih motivasi-motivasi yang sudah diberikan, terutama mengenai semangat, disiplin waktu, dan teruslah memperbaharui diri ya. Yeah. Oke Mas Rizal, dan teman-teman nyentrik semuanya, tak terasa ya kegiatan atau acara Kamis Podcast Anak Nyentrik kampanye kita pada edisi kali ini yang membahas seputar proses keluh kesah dan juga euforia PKKMB offline 2022 sudah selesai. Dan tentunya dapat saya simpulkan bahwa terlepas dari segala kekurangan yang ada, pelaksanaan PKKMB 2022 secara umum dapat berjalan dengan lancar dan efektif tentunya ya Mas Rizal ya. Mas Rizal, terima kasih banyak sudah hadir dan bersedia menjadi narasumber dalam kampanye kali ini yang dipersembahkan oleh Departemen Politik dan Propaganda BEM FIP UM 2022 tentunya. Semoga sehat Mas Rizal. Amin. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Nah, kawan-kawan nyentrik sekalian, demikian kampanye sesi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman nyentrik semuanya. Saya Yayan Sariman, pamit undur diri dan sampai jumpa. Semangat!